Ini topik kita tadi kan terkait dengan itulah termasuk bagian dari persoalan-persoalan sosial di masyarakat gitu ya. Tetapi yang lebih ininya Pak, apakah ada semacam parameter terkait dengan seseorang itu disebut miskin? Apakah ada parameternya yang dibuat menjadi acuan sehingga bisa tahu jumlahnya berapa sih warga miskin, dan solusi yang dibuat oleh dinas sosial untuk mengantisipasi ini, untuk mencegah ini sehingga ini bisa menurun karena lewat program-program mungkin atau apa yang dilakukan Pak? Kalau indikator apa tuh penilaian orang miskin itu, Ya, pernah saya dapat surat dari Kemensos ya, iya, itu banyak tuh sampai 15 item. 15 item ya. Semua yang paling nomor satu tuh Pak Syad itu adalah garis kemiskinan di daerah tersebut, angka garis kemiskinan di daerah tersebut. Kalau untuk di Batam angka garis kemiskinan Sekarang sudah naik di angka 783.000 per Yang miskin. jiwa per ya. ya, yang miskin atau apa nih? Jadi gini, garis kemiskinan ini angka pendapatan satu orang dalam rumah tangga itu dalam 1 bulan berapa. Kalau angka 7 di Batam ini garis kemiskinan paling tinggi 783.000. Kalau 783.000 Pak ya. Syihar Iya. di atas 783.000 jiwa ya. Iya. Ini jiwa bukan satu. Jadi kalau satu keluarga misalnya 3 orang, Iya. 783.000 kali 3. 3. Kalau tak sampai segitu dalam sebulan uang di rumah itu, pendapatan di rumah, dia masuk kategori miskin. Itu di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan. Itu makanya garis kemiskinannya angka garis kemiskinan 783.000 per orang per bulan. orang ya. Ini per orang ini kategori di dalam rumah Dalam rumah tangga. Jadi kalau misalkan 5 anaknya yang masih kecil-kecil dikali 3, dikali 5. dikali 5. 5. Oh, kalau anaknya misalkan 4 mau hamil lagi, kali berapa itu? Oh belum, dihitung tunggu udah lahir dulu lah. Kalau dalam kandungan tak dihitung. Oh, belum. Tapi kan di dalam proses apanya itu kan anak di dalam kandungan sudah termasuk kategori yang subjek hukum, yang artinya sudah bisa dia berproses gitu. Belum dihitung itu. Kalau dalam PKH, Iya. program PKH, program keluarga harapan, Iya. indikator orang yang dibantu, ya. Ini kita cerita PKH tadi ya. Iya, Kalau Bapak iya. tadi cerita garis kemiskinan, dianggap sudah dianggap ada baru dihitung garis kemiskinan tadi. Iya. 783. Kalau orangnya belum ada, belum dihitung. Belum dihitung ya. Tapi dalam bantuan program keluarga harapan yang dari pemerintah pusat sampai ke daerah, itu tuh indikatornya tuh komponennya atau komponennya. Iya. Pertama tuh PKH ini adalah orang yang pertama miskin dia, tidak mampu, terdata di DTKS. Tapi kenapa dia dapat program PKH? Karena sudah dia miskin, dia mempunyai komponen. Ada 5 komponen. Oh, apa itu yang 5 1, itu? ibu hamil. Dia sudah tidak mampu. Ibu hamil, istrinya hamil. Iya. Kemudian dia sudah tidak mampu mempunyai anak sekolah SD, SMP, SMA. Makanya Tidak mampu menyekolahkan anak gitu. Jadi gini, dia sudah orang miskin nih, dia sudah tak mampu. Supaya mendapat bantuan PKH, dia harus mempunyai komponen ini. Yang 5 komponen. 5 komponen ini harus dia punya, baru dia dapat PKH. Atau enggak cuma miskin aja. Tapi kalau sudah punya komponen ini, setelah dia masuk data miskin, dia nama PKH. PKH ini syaratnya harus mempunyai komponen. Jadi komponen itu ada, pertama ibu hamil, komponennya di dalam itu keluarga tuh miskin, tapi dia ada istrinya hamil atau ibunya perempuannya hamil. Yang kedua, dia udah miskin, dia punya anak SD, SMP, SMA. Nah, terus yang tadi sebelum SD SMA dia miskin, dia punya anak balita. Jadi hamil dulu, kemudian punya anak balita, kemudian punya anak SD, SMP, sampai SMA, kemudian dia sudah miskin, sudah tidak mampu, dia adalah lansia. Nah, sudah dia tak mampu, dia adalah disabilitas. Nah, dengan dasar komponen inilah satu orang miskin yang terdata di TKS mendapat namanya program PKH. Oh, program PKH itu program keluarga harapan. Itu miskin yang paling dasar itu kalau dalam DTKS, dalam sistem kemiskinan Kemensos.
Oh, ini yang paling miskin dasar, yang paling yang dasar. dasar, paling bawah. Artinya tak bisa bergerak apa lagi. Nanti kita bicara lagi kemiskinan ekstrim lagi. Ah. Nanti bingung pula kita kan. Jadi masuk kategori miskin ekstrim itu apakah di kelompok ini atau di bawahnya lagi? Ini saya bicara dinas sosial. Iya. Bicara kalau sampai ke pusatnya Kemensos. Iya. Kalau kami bicara Kemensos itu, kami bicara tentang data kemiskinan adalah basis datanya DTKS. Makanya data terpadu kesejahteraan sosial. Di DTKS ini yang diklasifikasikan orang. Sudah dia miskin mempunyai 5 komponen, dikasihlah program PKH. Sudah dia miskin ditambah dengan kemampuan negara, dikasihlah namanya program sembako. Iya. PKH ini dapat juga sembako. PKH ini ya. Ditambah lagi perluasan di luar komponen tersebut sesuai dengan kemampuan anggaran. Jadi PKH negara. ini dapat 2 item lah ya. PKH ini rata-rata dapat dapat beras, terus dapat bantuan itu yang tadi. uang gitu itu yang ya. tadi uang. Itu, ya. Dan satu keluarga, satu KPM itu bisa mendapat 2 komponen, 3 komponen. Misalnya bahwa keluarga ini tidak mampu, Iya. dia miskin kan, Iya. istrinya hamil, dapat dia 1 komponen. Dapat 1 komponen. Terus dia punya balita, dapat lagi 2 komponen. Bantuannya kali 2. Kali 2 ya. Terus punya anak SD SMP dikali lagi. Kali lagi. Jadi Ada berarti- kalau yang punya 1 komponen ya dapat kecil, dapat segitu aja. Tapi kalau bisa maksimal ya. Jadi sesuai 1 komponen itu berapa dia nilainya itu? Saya belum bisa mastiin, cuma rata-rata kalau 1 komponen kadang-kadang dapat 600 biasanya pencairannya per triwulan. Per triwulan. Jadi per bulannya itu perkiraan berapa? Ada 500 lah kalau 1 500. komponen. Jadi kalau dia 3 komponen Bisa 1,5 juta gitu dia ya. bisa terima per triwulan. Dia terima gitu ya. Ya. Tapi kalau begitu dibantu, apakah ada batasnya itu Pak Leo? Artinya gini, kita membantu ini dengan yang dasar ini tadi sampai 3 komponen dia bisa dapat. Apakah ada dibuat batasnya, artinya kamu ini dibantu sekian tahun tapi kamu harus bisa meningkat atau bagaimana, atau dibiarkan? Jadi dia kalau dibiarkan kan nanti setiap bulan akan dapat bantuan, kan ada yang begitu berpikir. Jadi bantuan ini diberi pemerintah supaya orang ini keluar dari kemiskinan. Bukan hak dia mau dikasih terus. Tapi barang ini dibantu supaya menghidupkan ekonominya, supaya dia keluar dari kemiskinannya. Tapi rata-rata rutin bahwa dapat bantuan itu hanya dipikirkan untuk memenuhi kebutuhannya, ya tidak memikirkan mengembangkan ekonominya. Padahal bantuan ini termasuk adalah pengembangan ekonominya supaya dia dengan dana bantuan ini bisalah dia berupaya keluar dari kemiskinannya. Tapi ya balik lagi ke mental. Kalau apa Pak Kadis, kalau kita lihat sampai saat ini, apakah ada yang seperti itu di Batam? Tetap dia tiap tahun tetap terima bantuan seperti itu, dan porsinya sampai 3 porsi gitu. Di PKH ini Pak Syar ada namanya pendamping. Pendamping itu sekota Batam tuh hampir 197 orang pendamping. Jadi di program PKH ini punya pendamping. Pendamping itu memberikan sosialisasi, memberikan semacam edukasi setiap sekali sebulan wajib. Yang perlu yang pendamping lakukan itu pertama adalah kesehatan, kedua adalah pendidikan anaknya di keluarga itu. Pendamping inilah yang bertugas bagaimana supaya bantuan ini efektif, bisa membantu orang tua masalah pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Jadi pendamping inilah selalu memberikan pendampingan terhadap seluruh penerima bantuan ini supaya bantuan ini betul-betul tepat sasaran. Terus pendamping ini punya tugas juga, dia memastikan anak-anak ini sekolah, memastikan anak-anak ini pelayanan kesehatannya jalan. Ini tugas pendamping PKH nih, direkrut oleh kementerian. Kemudian memastikan juga ngasih sosialisasi tentang pengembangan ekonomi keluarga. Oke.